Sengaja saya tidak buat sesi untuk modeling karena saya rasa kalian sudah cukup mahir untuk buat eh, modeling floor set yang saya rasa ini cukup simpel gitu ya. Oke, sesudah itu setelah low poly kalian bisa buat eh, subdiv proxy, mesh, subdiv proxy, subdiv smooth proxy, subdiv proxy, gitu ya. Setelah itu kalian set keluar dulu supaya lebih gampang, gitu ya. Gitu. Ini saya delete dulu. Hmm, biarin aja. Ini biar saya masukkan ke sini dulu supaya saya bisa hide. Nah, ini akan saya set dari ulang semuanya supaya uh, clear step by stepnya. Oke, rignya kita tidak menggunakan skeleton, tapi kita akan pakai modeling tool, create, nerfs, plan. Plan akan kita set waktu create menghadap ke z-axis, gitu ya. Akan kita create dulu dan kita edit kemudian. Dari wireframe preview kita bisa set width-nya dulu. Yang terpenting dia bisa melewati objeknya, gitu. Dan terus habis itu length rasionya saya rasa beda sedikit 1,2, kurang lebih seperti ini, gitu ya. Mungkin 1,1 memungkinkan, tapi terlalu mepet jadi 1,15, gitu ya. Dan supaya bagus ini agak saya lebih deketin di bagian bawahnya seperti itu. Gunanya nanti waktu skinning dengan apa namanya wrap ini lebih dekat ke controller, gitu ya. Oke, setelah itu patchnya saya set menjadi 2, gitu, supaya kanan kiri atas sebagai tangan, kanan kiri bawah sebagai kaki, dan ini yang melintang dan horizontal di tengahnya akan dijadikan pelvis atau torso, gitu ya. Oke, langsung aja. Simpelnya untuk skinning kita select objeknya. Sesudah itu select plane-nya, ini sebagai rignya. Kita langsung assign aja deform wrap, gitu ya. Ini nggak ada yang dirubah. Saya reset. Make sure fall off metodenya adalah volume, supaya bagian tengah atau bagian manapun yang ada di dalamnya ikut affected atau ikut terpengaruh dari rignya. Rignya itu plane-nya itu. Dan create, gitu ya. Kalau kita tarik, kita select plane-nya, lalu kita pindah ke control vertex, gitu ya. Nih saya select bagian yang sebelah sini, gitu. Kalau ini kita geser, dia ikut. Ya, jadi kita tidak memakai skeleton tapi pakai plane yang di wrap, gitu ya, gitu. Dan ini juga, gitu, cukup soft, smooth, gitu ya. Oke. Setelah ini berhasil di skinning, saya rasa nggak terlalu banyak pen weighting di skinning, ya. Sekarang kita akan siapkan controller dari sini. Simple controllernya, 2 kaki, 2 tangan, 1 torso, dan biasanya di tengah bagian bawah ada balance controller, gitu ya. Yang pertama saya akan buat apa namanya dari circle untuk kaki, edit, reset, saya pakai y axis, create, gitu. Dan ini tadi saya taruh di samping sini, kurang lebih 4,5, saya buat pas aja.
Radiusnya saya tambah jadi 2, gitu. Ini akan saya buat seperti kaki, gitu ya. Saya kecilin sedikit. Ya, bagian depan saya buat lebar seakan-akan jari kaki, tapi ini ada lekukan ke dalam seperti kaki pada biasanya, gitu ya. Oke, dan saya klik kanan, object mode, saya perlu duplicate, edit, duplicate spesial, supaya input graph-nya bisa kita ambil. Yang namanya input graph ada di kolom rollout input, di bawahnya itu yang termasuk node input graph, gitu ya. Duplicate spesial, habis itu kita flip aja dengan scale -1 di X, gitu. Habis itu ini kita invert dari translate 4,5 menjadi -4,5 supaya dia ada di sebelah, begitu. Nah, kalau ini sudah, select dua-duanya, kita kasih warna berbeda supaya kita tahu dari warna sudah dibedakan dengan warna merah, gitu ya. Nah, ini controller untuk kaki. Selanjutnya controller untuk tangan, create NURBS circle. Kali ini kita dari C lagi, Z, gitu. Saya taruh di sini, gitu. Dan kali ini saya perlu lebih besar sama dengan tadi, hanya lebih kecil aja, gitu ya. Dan kalau kali ini saya usahakan berbentuk seperti tangan, gitu ya. Terus sedikit ini bentuknya, gitu ya. Ini agak menjorok ke dalam. Terus ini tarik kedua. Iya, mudah-mudahan sedikit terbentuk. Nah, seperti tangan. Ya. Dan kurang lebih mudah-mudahan mirip-mirip seperti tangan. Dan ini kita treat sama warna merah, gitu. Habis itu duplicate spesial, ini kita invert posisinya, terus scale-nya pun begitu supaya kebalikannya, gitu ya. Oke, dah. Next selanjutnya adalah yang kita perbuat controller untuk torso. Saya tetap buat dengan circle, gitu ya. Kali ini saya usahakan supaya dia lebih terlihat, gitu. Jadi untuk torso saya buat agak besar, ya. Terus saya edit seperti kotak. Ini cukup selang-seling select, terus di ini aja rotate sehingga membentuk kotak. Ini saya set besar. Ini saya tampilin dulu supaya bagian badannya juga kelihatan. Oke, dah. Ini sudah selesai. Oh, belum, satu lagi. Saya perlu buat ini dengan apa namanya linear curve, gitu ya, untuk balance controller, gitu. Ini saya pakai snap supaya lebih gampang, gitu. Ini simple aja. Ke sini, ya. Ini saya buat seperti panah supaya kita tahu arah yang dia tunjuk, seperti itu.
klik kanan, object mode, gitu ya. Kita balik ke perspektif. Kelihatan? Ini langsung saya kasih warna merah. Gitu? Ini ya, kalau mau dirubah dikit-dikit silakan. Ini mungkin saya set lebih panjang. Ini juga begitu. Supaya kelihatan. Oke. Ini juga ya. Oke, dah cukup kelihatan. Perlu diingat pivotnya tetap masih di tengah. Snap to grid saya cabut. Nah, sebelum kita set apapun, sebaiknya kita balikan semua atributnya, balikan 0 seperti ini, 0. Kalau ini kan enggak, pasti udah dirubah. Karena itu kita harus lakukan freeze transform supaya semua transformasi balik ke default tanpa merubah posisi yang sudah di-set. Kita bisa menggunakan modify freeze transform. Kita bisa cek apapun akan berubah menjadi atributnya default. Oke, dah. Kalau ini sudah, kita coba ujung-ujungnya ini kita set ke masing-masing controller, ujung sini ke kaki kiri, gitu ya. Terus yang tadi horizontal dan vertikal ke torso, tangan kanan ke kontrol tangan kanan, bagian plane sebelah kiri ke tangan kiri. Oke, simpelnya kita akan group control point nih, yang atas ini tangan dengan cluster. Sesudah itu cluster akan kita parent ke controller, sehingga controller bisa ikut menggerakkan plane-nya. Tujuannya itu. Udah, klik kanan, kita lanjutin. Di sini kita set ke cluster. Sesudah itu clusternya kita parent. Begitu juga dengan yang di kaki. Control point, terus di cluster, parent ke controller kaki sebelah kiri. Yang kanan, begitu juga, select, set ke cluster, kita parent ke controller kaki. Ya. Oke, terakhir, kita bisa klik kanan, select horizontal, terus vertikal, terus kita cluster juga. Kali ini kita parent ke controller pelvis atau torso. Dah, ini udah full control. Nah, ada hierarki kontrol. Kedua tangan, kemanapun gerakan kedua tangan, pasti akan selalu mengikuti gerakan controller di pelvis. Sedangkan pelvis akan selalu mengikuti gerakan kedua kaki dan dia akan selalu di tengah untuk posisi maupun rotasi. Karena itu, kita tadi membuat balance controller supaya mengeset semua kontrol atribut supaya posisi setengah, supaya average rotation dari telapak kaki juga value-nya bisa diambil. Nah, ini fungsinya balance controller di situ. Untuk posisi kita akan pakai yang namanya constraint. Itu ada di rigging constraint. Saya coba taruh di sini. Untuk posisi kita pakai constraint pivot. Untuk rotasi kita pakai orient, gitu ya. Dah. Yang pertama kita select targetnya dulu, gitu ya. Sesudah itu select select balance control, gitu ya. Tuh. Gak ada yang dirubah, reset, dia akan ikut. Begitu juga sebelahnya. Kalau 2 kali di constraint, maka dia akan ada di tengah, gitu ya. Nah, kalau kita cek, kalau kita tarik ke atas, balance controller juga ke atas, gitu ya. Nah, kalau ini sudah, sekarang yang kita mau lakukan untuk orient rotasi, ini kita pakai, gitu.
sekarang kalau ini di rotate, dia akan ikut. Gitu? Oke, saya undo. Begitu juga controller kaki sebelahnya. Orient. Dah. Gitu ya. Nah, setelah ini gimana caranya pivot controller bisa ikut balance controller? Simple, parent aja. Dah, sekarang kalau kita lihat udah mulai ikut. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kita keluarin modelnya, sudah pasti juga akan ikut. Oke ya, tapi gitu. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kamu perlu cek. Kalau kita naikin kakinya ke atas, seharusnya pelvisnya nggak ikut. Sama seperti kita ngelangkah kaki, ketika kakinya diangkat, seharusnya pelvis pinggang tidak ikut. Karena itu, di balance controller, kita akan mendisable translate X constraint point dengan cara break connection. Gitu ya. Kalau kita cek lagi, dia udah nggak ikut. Seperti itu. Dah, selanjutnya, kalau kita rotate, kalau jalan mau belok, dia udah bekerja dengan baik. Tapi, sepertinya kita tidak memerlukan sumbu X. Nggak mungkin kalau kita angkat jari-jari kaki ke depan, bertumpu pada mata kaki di belakang, badan ikut merotate juga. Gitu. Karena itu, kita tidak akan memakai rotate X constraint orient dan rotate Z constraint orient. Karena itu, ini kita disable dengan break connection. Gitu ya. Nah, ini sudah jadi. Gitu ya. Ini kalau saya tampilin, dia benar-benar sudah rapi. Ya. Oke. Dah. Nah, supaya lebih rapih lagi, kita akan set layer ini yang isinya 2 ini, gitu ya. Ini saya jadikan hitam biasanya, gitu. 2 ini ke reference. Ya, dia kelihatan tapi tidak bisa di-select. Oke. Selanjutnya ini saya hide dulu, gitu. Saya mau hide lagi plane-nya sebagai rig supaya lebih clean, gitu ya. Ini saya hide supaya lebih bersih waktu kita animate, termasuk cluster-clusternya. Seperti itu. Ini juga akan saya masukkan dalam layer ini, terus di hide. Ini bisa saya kasih nama rig. Oke. Save. Dah, ini clean. Ya, ini kalau tampilin model, kalau ditampilin. Nah, sekarang animate udah enak dan clean. Oke, sampai di sini kira-kira jelas untuk rigging dan skinning untuk floor set.